كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini juga ini kita kumpulkan dari teman-teman panitia ya. Saya akan coba bacakan pertanyaannya secara tulisannya ya, yaitu seperti apa pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah di zaman para nabi dan para sahabatnya. Jadi mungkin untuk sedikit membuka pertanyaannya ya Ustaz, karena ini kan pertanyaannya kan masih tulisan gitu, jadi mungkin cukup sukar dipahami oleh sebagian kita. Kan kalau kita belajar terkait di penerimaan negara itu Ustaz, ada yang namanya tadi ya pendapatan, dan ada juga yang namanya pembiayaan ya. Ini mohon koreksi ya Pak Resi kalau misalkan saya ada yang salah ya. Kita sedikit mereview pembelajaran di bangku kuliah jadinya nih. Nah, kalau untuk di pembiayaan sendiri tuh Ustaz, bisa dibilang kayak kalau bahasa sederhana saya itu seperti ngutang Ustaz. Jadi kalau misalkan pendapatan kan, itu kan benar-benar menjadi hak daripada negara. Jadi kita nggak perlu mengembalikan lagi. Kayak tadi kan ada zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di pembiayaan sendiri, itu ketika pendapatan itu nggak cukup gitu. Jadi kita menghimpun dana dari pihak lain, yang mana itu kita gunakan untuk infrastruktur, untuk investasi, dan lain sebagainya, yang di kemudian hari, dana itu harus kita kembalikan lagi nih. Nah, kalau untuk di zaman Rasulullah atau mungkin di zaman para nabi, di zaman para sahabat, apakah ada contoh, Ustaz, untuk pembiayaan ini sendiri? Ataukah jangan-jangan nih udah tercukupi dengan pendapatan-pendapatan yang masuk pada zaman itu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, jadi ada dua sudut penting mungkin ya yang perlu saya terangkan. Sudut yang pertama terkait dengan masalah bentuk-bentuk pendapatan yang berjalan ya. Kalau kita bahas itu kan itu panjang ya. Jadi tadi saya sebut di awal ada buku-buku yang ditulis ya. Mau bahas di Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, itu ada bab-bab yang terkait dengan hal itu. Seperti misalnya satu bab di Sahih Al-Bukhari, itu bab terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan membangun masjid pertama dalam Islam, Masjid Kuba. Ya. Jadi ketika beliau akan membangun Masjid Kuba itu, beliau mengutus kepada Bani Najjar, pemilik tanah. Datang orang Bani Najjar, bawa pedang-pedangnya sedang dipinggang, gitu. Itu biasanya posisi seriusnya orang Arab, gitu. Kalau dia dipanggil oleh seorang yang penting dan mereka menunjukkan keseriusannya, gayanya mereka seperti itu. Datang dengan membawa pedang dan sudah tangannya dipedang gitu. Maksudnya disuruh apa saja siap gitu. Nabi ternyata bilang kepada mereka, ya Bani Najjar, thaminuni fi haitikum hada. Wahai Bani Najjar, hitung berapa harga kebun korma kalian ini. Jadi Nabi nggak minta, hitung berapa harganya. Saya mau bangun masjid. Ya, kata Bani Najjar, ya Rasulullah, mana natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak akan meminta harga kebun korma ini kecuali hanya kepada Allah saja kami minta harganya. Nah, jadi mereka wakafkan. Nah, jadi itu salah satu instrumen ya penghasilan, salah satu bentuk penghasilan dari wakaf. Saya kan sudah terangkan tadi ya, bentuk dari wakaf. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau ada dari harta-harta zakat yang masuk. Ya, ada hal-hal yang dikembangkan. Ya, terkait dengan beliau mengatur tentang para sahabat. Beliau kadang mengawasi sendiri para sahabatnya menanam pohon kurma, kemudian pengaliran di sawah-sawah mereka, Nabi sendiri turun, kemudian mengontrol dari pengalirannya dan sebagainya. Itu kan campur tangan negara di dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, itu memang diperlukan. Nah, tapi kalau sudut yang kedua yang mungkin yang perlu saya terangkan terkait kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah dan mengharuskan kita meminjam, apa itu boleh atau tidak? Nah, ini sebenarnya gimana ya? Kalau saya jelaskan agak rumit ya, sebab saya ada dua materi di sini. Dan ini mungkin bisa menjadi PR antum ya. Yang pertama, bagaimana mengelola keuangan negara tanpa hutang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana membangun aset-aset negara tanpa modal. Ya.
Ya kalau saya bahas dua ini dua tema pertemuan. Jadi kalau saya bisa memberi teorinya. Ya, dan saya mungkin bisa mengontrol kalau praktek, tapi dalam menjalankan itu kan tugas-tugas antum semua kan. Baik. Jadi ada hal-hal yang memang kalau dibahas dari sudut syari itu memungkinkan sekali. Bagaimana kita mengatur dari sektor tersebut, ya kita bisa kembangkan, dan bagaimana kita bangun aset-aset, negara perlu kepada hal tersebut, ya asetnya ada, aset ini berasal dari mana, itu bisa diatur, ada sistem-sistemnya di dalam hal tersebut. Itulah kalau kita baca tadi di buku-buku itu akan kelihatan. Dan ada pembahasan-pembahasan masa kini ditulis oleh para ulama terkait khusus dengan hal itu. Kesimpulan dari apa-apa yang berjalan dari ulama-ulama yang dari buku-buku yang telah berlalu. Ya, jadi itu mungkin secara ringkas ya untuk pertanyaannya. Wallahu taala alam.